Dan prinsip dari pengomposan adalah meningkatkan N-nya dan menurunkan karbonnya. Itu prinsipnya. Untuk lebih jelasnya melihat prakteknya, kita lihat di video berikut ini. Oke, itu adalah penanganannya sebenarnya. Kemudian ada contoh lain, teknik sebenarnya. Ini adalah teknik dalam penanganan limbah. Yang tadi itu sebelum panen ya. Itu tadi sebelum panen. Ini pasca panen atau post panen. Setelah panen itu biasanya memang kalau dalam broiler memang diangkut saja. Diangkut, dikarungin, terus dibawa. Itu sudah jadi pupuk. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu efektif juga. Akan berbeda kasus ketika kita memiliki yang skala kecil gitu ya, dan kita masih bisa memanfaatkannya sendiri. Ketika skala kecil, maka kita bisa memanfaatkan pupuknya untuk sendiri. Caranya begini, prinsipnya begini. Pupuk itu ataupun kotoran itu sebenarnya bisa menjadi pupuk ketika kandungan C per N-nya itu sama dengan C per N tanah. Ketika masih dalam bentuk kotoran, maka C per N-nya lebih tinggi daripada C per N tanah. Oke, sesuatu yang bisa diserap oleh tanah adalah sesuatu yang memiliki C per N sama dengan tanah, C per N sama dengan tanah baru bisa terserap oleh tanah. C per N itu apa? C itu karbon, N itu nitrogen. Kemudian bagaimana cara menurunkannya gitu? Bagaimana cara menurunkan C per N kotoran tadi atau bahan-bahan organik tadi gitu? Semua bahan organik bisa terserap ketika C per N-nya itu sama dengan C per N tanah. Kalau di kandungan C per N-nya masih tinggi, nggak bisa. Walaupun itu organik, gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang itu sampah organik terus dibuang begitu aja, enggak. Karena C per N-nya beda, gitu loh. Makanya ketika C per N-nya tinggi, kita harus menurunkannya dengan cara fermentasi. Atau kita juga biasa menyebutnya dengan pengomposan. Pengomposan ini supaya menjadi kompos, supaya menjadi pupuk yang kita buat sendiri gitu. Itu adalah kompos. Pupuk yang kita buat sendiri dengan bahan-bahan organik yang ada itu adalah kompos. Oke. Prinsipnya tadi kayak gitu ya. Jadi dengan menurunkan C per N, maka kita mendapatkan pupuk yang kita inginkan yang bisa diserap oleh tanah. C per N tanah itu sekitar 10-20. Ketika kita ada bahan-bahan seperti daun-daunan, maka itu 50-70. Itu sangat tinggi. Daun-daunan saja. Apalagi yang lainnya lebih keras. Yang lebih keras maka C per N-nya lebih tinggi lagi. Karena karbonnya lebih tinggi. Dan prinsip dari pengomposan adalah meningkatkan N-nya dan menurunkan karbonnya. Itu prinsipnya. Untuk lebih jelasnya melihat prakteknya, kita lihat di video berikut ini. Untuk menghancurkan bahan organik ini, ya, kalau misalnya kita biarkan saja seperti begini, ini memang bisa juga menjadi kompos, tetapi waktunya akan sangat lama. Oleh sebab itu, ya, untuk membuat kompos ini kita perlu meminta bantuan mol. Jadi kita gunakan mol. Oke, jadi otomatis sebenarnya bisa jadi kompos. Cuma memang terlalu lama gitu. Bagaimana cara membuat kompos yang baik dan benar? Mol itu adalah bakteri sebenarnya, bakteri untuk pengurai.
dan biasanya sudah ada di dalam probiotik. Kemudian siram dengan mol, itu bisa jadi kompos. Tetapi mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat nilai estetikanya kurang, ya, cenderung seperti tumpukan sampah. Nah, supaya nilai estetikanya baik, kemudian juga Bapak dan Ibu pada saat ditanya oleh rekan-rekan petani yang lain, Pak, berapa ton kompos yang Bapak dan Ibu berikan ke sawah atau yang Bapak dan Ibu aplikasikan ke sawah, Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan pasti. Yang melakukan jerami ini itu adalah bakteri. Yang melakukan itu adalah bakteri. Pada saat ada bahan organik seperti ini, pintu masuk bakteri hanya ada di ujung sini dan ujung sini. Untuk melakukan seluas ini tentunya perlu waktu, karena memang koloni bakterinya juga terbatas hanya di ujung dan ujung. Nah ini, tetapi jika kita lebih kecilkan lagi, misalnya seperti ini, dengan koloni bakteri yang sama, tentunya ini akan jauh lebih cepat proses pelapukannya. Jadi itu maksud dari dicacah atau dipotong-potong. Nah baik, ini kami cacah, jerami yang kami punya ini kami sudah cacah dengan mesin pencacah, mesin chopper. Mesin chopper, dan kemudian kita akan segera proses. Baru kita masukkan dulu bahan organiknya. Ya, ini adalah jerami yang sudah dicacah. Kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian injak-injak. Nah, supaya padat. Nah, setelah diinjak, Bapak Ibu, setelah diinjak dan kemudian ketinggiannya atau ketebalannya antara 20 sampai 50 cm, kita siram dengan mol. Oke, itu adalah air campuran dengan probiotik. Setelah merata, kita tambahkan lagi. Terus seperti itu Bapak Ibu, sampai ke permukaan atau sesuai dengan bahan organik yang Bapak atau Ibu punya. Itu saja intinya. Tidak perlu sampai sepenuh ini, tidak perlu. Bapak dan Ibu punya misalnya hanya setengahnya, sudah sampai setengahnya saja. Nah, seperti ini kita injak-injak lagi. Iklan dulu sebentar. Oke, setelah diinjak-injak seperti begini, kita siram lagi dengan mol untuk yang terakhir kalinya. Nah, jadi tadi dipadatkan memang sengaja. Nah, jika sudah seperti ini, sudah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini cetakannya jangan dibiarkan seperti begini. Langsung saja buka. Jadi Bapak dan Ibu cukup mempunyai satu cetakan saja untuk membuat mol. Cetakannya kita buka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi langsung dibuka saja, tidak dibiarkan kayak gitu. Itu hanya untuk mencetaknya saja. Karena setelah dipadatkan memang menjadi berbentuk kayak gitu. Karena juga tadi juga dipasai dengan larutan yang dicampur dengan mol atau bakteri atau probiotik gitu. Adalah 30 hari. Prosesnya 30 hari. Nah, jika ketinggian dari bahan organik yang kita komposkan itu kurang dari 1 meter, Bapak Ibu, ini bambu untuk sirkulasi udara boleh kita cabut seperti ini. Boleh kita cabut karena lubang yang di sini cukup untuk sirkulasi udara. Pada saat nanti terjadi panas, terjadi gas di dalam, gas dan panas akan keluar. Setelah selesai keluar, oksigen akan masuk menggantikan. Nah, seperti itu terus. Ini selama 30 hari dibiarkan seperti ini saja. Pemeliharaannya adalah seminggu sekali kita coba lihat terlalu kering atau tidak. Kalau misalnya terlalu kering, kita ciprati saja. Boleh dengan air, yang terbaik adalah dengan menggunakan mol kembali untuk mencipratinya.
Nah itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah ya kompos yang kami coba tawarkan, kami coba perkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak Ibu, dengan kita mempunyai kompos tercetak seperti begini, artinya pada saat Bapak dan Ibu ditanya berapa aplikasi kompos ke lahan, Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan satu cetakan ini berapa kilo ya, dengan menghitung tadi luas dari cetakan kompos tersebut. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti volume dari cetakan yang kami punya, ini adalah di kisaran antara, kalau bahan bakunya itu adalah dari jerami, ini biasanya 150 sampai 200 kilo kami bisa dapat. Artinya, kalau untuk masuk 1 ton ke sawah, cukup 4 sampai 5. Kok bagian orang ada yang mulai mencacah jerami tersebut atau ciri-ciri kompos jadi. Ciri-ciri kompos jadi yang pertama, temperaturnya dingin, temperatur kamar atau suhu ruang. Yang kedua, berubah bentuk. Yang ketiga, tidak berbau. Yang keempat, berubah warna. Maksudnya berubah warna itu begini. Contoh jerami. Jerami itu warnanya adalah kuning. Tapi setelah 30 hari menjadi kompos, dia akan berubah menjadi kecoklatan. Ya, berubah menjadi coklat. Intinya adalah jauh lebih tua perubahan warnanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya, untuk untuk kandungan air Bapak Ibu, jika memang kita memproduksi kompos ini untuk dijual kembali ya, itu ada syarat dari kementerian bahwa kandungan air tidak boleh lebih dari 20% ya. Nah, seperti apa kandungan air tidak boleh lebih dari 20%? Kalau misalnya kita punya alat, ya bisa kita ukur dengan alat ukur tersebut. Tetapi kalau tidak punya alat, cukup kompos yang sudah jadi kita remas saja seperti begini. Kemudian kalau dibuka dia remah kembali, pecah kembali, itu artinya kurang dari 20%. Itu indikator. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu tadi adalah video untuk pembuatan kompos. Itu bahannya tadi adalah jerami, tapi secara prinsip sama sebenarnya. Pengomposannya seperti itu. Jadi kita memberikan sesuatu yang memang membantu gitu, yaitu adalah mol atau bisa kita sebut dengan bakteri yang terkandung dalam probiotik. Contoh probiotik ya EM4 yang ada di pasaran. Contohnya kayak gitu. Kemudian tadi adalah contoh untuk yang aerob. Aerob itu yang membutuhkan oksigen. Jadi bakteri-bakteri di situ membutuhkan oksigen. Berbeda lagi ketika anaerob. Anaerob itu adalah tanpa menggunakan oksigen, tanpa bantuan oksigen. Maka sudah dipastikan bahwa bakteri-bakteri pembusuk di situ, bakteri-bakteri pengurai di situ adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, yang tidak membutuhkan bantuan oksigen dalam prosesnya. Oke, semoga ini bisa sangat membantu ya dalam pembelajaran kita untuk penanganan limbah ternak unggas pedaging. Sebenarnya ada lagi, yaitu penanganan limbah atau tekniknya, yaitu dengan biogas. Dan biogas itu adalah memanfaatkan kotoran. Biasanya yang sering digunakan adalah kotoran sapi. Oke, kotoran sapi. Ya kenapa kotoran sapi? Karena kotoran sapi mengandung metan lebih besar gitu. Mengandung metana lebih besar, mengeluarkan metana lebih besar gitu. Loh ya, kenapa metana yang lebih besar digunakan untuk gas? Karena metana ini yang digunakan untuk bahan bakar tadi, yaitu biogasnya gitu. Prinsipnya simple, hanya dia mengumpulkan kotoran saja di dalam sebuah bak yang biasanya ditampung di dalam tanah. Kemudian keluarlah gas gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar di kesempatan berikutnya, tapi mungkin untuk kali ini kita tidak bahas karena kita fokus untuk ternak unggas pedaging. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.